Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya edukasi dan informasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini saya akan menginfokan tentang adanya kabar bahwa 14 data Anda harus valid ketika akan mendaftar menjadi P3K Guru tahun 2023, dan ada 8 kategori guru honor yang nantinya akan lulus tanpa tes. Nah, 14 data yang harus valid, yang harus Anda siapkan untuk mendaftar P3K Guru tahun 2022 ini diantaranya adalah: pertama, informasi data Dapodik. Pastikan bahwa informasi data Dapodik Anda sudah terupdate dengan benar. Dan jika memang harus ada yang diperbaharui, maka Anda juga harus memperhatikan bahwa apakah itu sudah diperbaharui atau belum. Yang kedua adalah update data SIM PKB ID. Pastikan bahwa data SIM PKB Anda sudah sinkron dengan data yang ada di Dapodik. Dan apabila ada yang harus diperbaharui, pastikan juga bahwa data tersebut harus terupdate dan sudah sama dengan data SIM PKB ID Anda. Dan yang ketiga adalah pastikan juga SIM PKB ID Anda terkoneksi dengan data Dapodik. Jadi apa yang ada di data Dapodik harus terkoneksi atau tersinkronkan dengan data di Dapodik. Inilah yang dimaksud dengan terkoneksi dengan data Dapodik. Yang keempat, perubahan data pada PTK. Nah, pastikan teman-teman data yang ada di PTK, data BKD, harus betul-betul merupakan data yang terakhir. Jadi maksudnya adalah data yang terakhir itu adalah data yang terupdate, dan itu sudah diperbaharui pada saat data Anda diinput dalam SIM PKB. Nah, sehingga data di BKD harus sama dengan yang ada di SIM PKB ID Anda. Yang kelima adalah sinkronisasi data Dapodik. Maksudnya adalah pastikan bahwa sinkronisasi itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu tentang NIK, di mana data NIK Anda harus sudah sinkron dengan data Dapodik, dan itu juga harus sama dengan pada data Anda di info GTK. Enam, itu sinkronisasi data Dapodik untuk NUPTK. Nah, NUPTK Anda juga harus betul-betul sudah sinkron dengan data Dapodik, karena NUPTK merupakan nomor unik seorang guru, sehingga dia bisa terdaftar sebagai seorang guru. Yang ketujuh, tentang sinkronisasi data Dapodik untuk TMT pengangkatan awal. Nah, TMT pengangkatan awal ini juga merupakan hal yang harus valid, yang harus sinkron dengan data Dapodik Anda, karena pada TMT pengangkatan awal ini akan mengetahui masa pengabdian Anda selama berada di sekolah tersebut. Dan TMT pengangkatan awal ini juga merupakan bagian dari pertimbangan
dari pemerintah untuk memberikan di mana posisi Anda dalam kedudukan pelamar prioritas. Yang kedelapan adalah sinkronisasi data Dapodik dalam aspek jenis PTK. Nah, jenis PTK ini disesuaikan dengan ijazah yang Anda miliki. Dan jenis PTK ini bisa dalam bentuk jenis PTK mata pelajaran, jenis PTK guru kelas, dan jenis PTK guru luar biasa ataupun yang lainnya. Yang kesembilan, sinkronisasi data dalam aspek jenis kepegawaian. Nah, jenis kepegawaian ini berhubungan dengan SK yang Anda miliki. Apabila SK Anda merupakan dari SK sekolah, maka Anda jenis kepegawaiannya adalah honor sekolah. Apabila dari SK bupati, maka merupakan honor daerah. Kalau dia provinsi, maka dia merupakan honor provinsi, dan seterusnya. Dalam rangka persiapkan P3K Guru tahun 2022 ini, data Satmin kali ini harus betul-betul terbaca di Dapodik dan sinkron dengan data di SIM PKB, karena ini sangat menentukan dalam prioritas pelamar ketika Anda mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Yang ke-11 adalah data yang harus valid dalam aspek jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini berhubungan erat dengan data yang ada di Porlabdikti atau di universitas yang pernah Anda mengikuti perkuliahan. Dan data pada jenis pendidikan ini juga harus betul-betul valid dan harus disinkronkan antara data Dapodik dan SIM PKB. Juga harus sesuai dengan jenjang pendidikan yang Anda miliki. Misalnya saat itu Anda mendaftarkan diri Anda di data Dapodik masih dalam ijazah D3. Nah, kalau sekarang sudah harus S1, maka data itu juga harus Anda sesuaikan menjadi S1. Dan ini harus betul-betul Anda cek apakah sudah diperbaharui atau betul atau tidak. Kemudian apakah juga harus sesuai atau sinkron dengan data yang ada di SIM PKB Anda. Data yang harus valid lainnya adalah status sertifikasi Anda. Nah, status sertifikasi Anda harus betul-betul dilihat dari data info GTK. Apakah sudah valid atau tidak? Karena untuk mereka yang sudah lulus sertifikasi, dia mendapatkan afirmasi sebanyak 100%. Oleh sebab itu, data ini harus Anda cek dan Anda harus pastikan info GTK-nya sudah sinkron atau sudah valid atau belum. Data berikutnya adalah yang ke-13, yaitu status PPG. Nah, Anda harus betul-betul memastikan bagaimana status PPG Anda. Apakah Anda sudah lulus PPG dan mendapatkan sertifikat, atau sudah lulus PPG tetapi belum mendapatkan sertifikat. Karena afirmasi dalam PP3K tahun 2022 ini sangat bergantung kepada status PPG Anda. Data lainnya yang harus Anda siapkan dan harus valid adalah tanggal atau tempat tanggal lahir. Nah, pastikan pada data Dapodik tempat tanggal lahir Anda harus sama dengan yang ada di ijazah dan di KTP, dan itu juga harus sama dengan yang ada di SIM PKB.
Nah, itulah tadi teman-teman 14 data yang harus valid yang Anda siapkan untuk persiapan pendaftaran PTKK Guru tahun 2022 yang sebentar lagi akan digelar oleh Kemendikbudristek. Kemudian harus diingat bahwa selalu cek and recheck akun SSC ASN Anda pada info BKN Kuit. Dan berikutnya saya akan menginfokan tentang adanya 8 kategori guru honor yang mendapatkan kesempatan luar biasa, di mana mereka tidak akan melakukan tes tetapi langsung mendapatkan kesempatan untuk diangkat. Dan berita ini saya dapatkan dari info seputar pendidikan dan ditulis oleh opinirakyat.org, kemudian dikutip lagi oleh sahabat Dikbud dan bantuan guru.com. Delapan kategori itu diantaranya adalah 1. Guru honor X kategori 2 yang lulus passing grade. Nah teman-teman, bagi Anda yang merupakan guru honor yang terdata dalam database PKN atau honorer X kategori 2 dan yang sudah mengikuti tes PTKK pada tahun 2021 kemudian sudah lulus passing grade tetapi tidak memiliki formasi, maka Anda mempunyai kesempatan menjadi pelamar prioritas 1, dan yang dijadikan sebagai acuan untuk nilai seleksi Anda adalah nilai passing grade Anda yang didapatkan ketika seleksi pada tahun 2021, yaitu kompetensi 1, 2, dan 3 atau P1, P2, dan P3. Yang kedua adalah guru honor sekolah negeri yang lulus passing grade. Nah, guru honor sekolah negeri yang lulus passing grade ini sudah ikut tes pada tahun 2021 tetapi mereka tidak mempunyai formasi dan mereka termasuk dalam pelamar prioritas 1, dan sebagai acuan untuk nilai seleksi mereka adalah nilai yang sudah mereka peroleh ketika tes seleksi PTKK pada tahun 2021, yaitu untuk kompetensi 1, 2, dan 3 atau P1, P2, dan P3. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu guru honor swasta atau guru honor sekolah swasta yang lulus passing grade. Nah, guru honor sekolah swasta ini juga telah mengikuti seleksi PTKK guru pada tahun 2021 dan nilainya sudah memenuhi ambang batas, yaitu sesuai dengan passing grade, tetapi mereka tidak memiliki formasi dan mereka juga termasuk dalam pelamar prioritas 1. Kemudian yang dijadikan sebagai acuan nilai mereka untuk kelulusan P3K pada tahun 2022 ini adalah nilai mereka ketika mengikuti seleksi pada tahun 2021, yaitu nilai P1, P2, dan P3. Yang keempat adalah lulusan PPG yang lulus passing grade. Nah, yang lulusan PPG dan lulus passing grade ini juga merupakan pelamar prioritas 1 dan mereka juga tidak akan melalui tes seleksi karena nilai mereka pada tahun 2021 dijadikan sebagai nilai seleksi pada tahun 2022 ini, yaitu nilai dari P1, P2, dan P3. Yang kelima adalah guru honor X kategori 2. Nah, guru honor X kategori 2 ini pada tahun 2021 tidak mengikuti seleksi, namun menurut Menpan RB tahun 2022
pada nomor 20, mereka ini termasuk dalam pelamar prioritas 2, dan mereka nanti akan melakukan tes yang diperlakukan untuk mereka adalah dalam bentuk akademik, kemudian kompetensi, kinerja, dan latar belakang, di mana latar belakang ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendikbudristek. Yang keenam adalah guru honor X kategori 2 yang belum lulus passing grade. Nah, guru honor X kategori 2 ini akan mengikuti tes dalam bentuk tes akademik, tes kinerja, dan tes latar belakang yang nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendikbudristek. Dan mereka atau guru honor X kategori 2 ini dalam Permenpan RB juga dikategorikan dalam pelamar prioritas 2. Kategori ketujuh adalah bagi guru honor sekolah negeri yang memiliki masa kerja 3 tahun, di mana mereka tidak pernah mengikuti seleksi pada P3K Guru tahun 2021, dan mereka tahun ini akan dimasukkan dalam prioritas pelamar prioritas 3. Tes yang akan mereka lalui akan disamakan dengan tes yang dilakukan pada pelamar prioritas 2, yaitu tes akademik, kinerja, dan tes latar belakang yang nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendikbudristek. Kategori terakhir adalah yang ke-8, yaitu guru honor sekolah negeri yang memiliki masa kerja atau masa pengabdian 3 tahun atau lebih, dan mereka telah mengikuti seleksi pada tahun 2021 kemarin, namun belum memenuhi ambang batas atau belum lulus passing grade, dan mereka ini dikategorikan dalam pelamar prioritas 3, sehingga tes yang akan dilakukan atau yang akan dijalani oleh mereka sama dengan tes yang akan dijalani oleh pelamar prioritas 2, yaitu tes akademik, kinerja, dan latar belakang.